Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara sekalian, cerita ini sangat menarik loh untuk kita teliti karena ada surprise-nya. Karena ada hal-hal yang tidak lazim, saudara. Apa yang tidak lazim dalam cerita ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menghadiri perjamuan makan salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Wah, ini luar biasa loh saudara. Karena orang Farisi itu terkenal sekali bertentangan dengan Tuhan Yesus. Dan seolah-olah nih ya, Tuhan Yesus kayak masuk ke kandang macan begitu ya. Dan yang kedua, kejanggalan yang kedua saudara, yang boleh kita temukan di teks ini adalah tiba-tiba ada orang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudara bisa kebayang, saudara, lagi asik-asiknya makan di rumah gitu, di dalam ruangan perjamuan makan, tiba-tiba ada orang yang sakit, muncul begitu di hadapannya. Ini seolah-olah kayak apa ya, saudara, kayak sengaja ditempatkan, sengaja dipersilakan masuk begitu ya, oleh si tuan rumah kan, entah oleh siapa begitu ya. Jadi, Tuhan Yesus sedang dites sama audiens di situ. Karena Lukas mencatat begini, semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Waduh, ini kayak lagi dites, lagi diuji nih. Apakah dia menyembuhkan pada hari Sabat atau tidak? Oleh karena itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, dibolehkan nggak sih menyembuhkan orang pada hari Sabat? Sebenarnya jawabannya harusnya iya. Kenapa? Karena dalam tradisi lisannya orang Farisi, mereka boleh menyembuhkan seseorang pada hari Sabat ataupun mengobati pada hari Sabat kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan sekarat, boleh begitu. Nah, pertanyaannya adalah, orang yang sakit busung air ini genting atau sekarat atau bagaimana? Masalahnya begini, saudara. Image daripada stigma daripada orang yang busung air dalam dunia Romawi dan juga dalam dunia Yunani itu adalah orang yang kena penyakit akibat dari keserakahan dan kenafsuan yang sangat liar. Jadi, akibat ulahnya sendiri, dosanya sendiri, maka terkenalah penyakit itu. Dan stigma orang yang kena penyakit itu adalah pokoknya dicap sangat jelek deh orang ini. Tanda petik, ya rasain karena kamu itu kena penyakit itu karena dosamu sendiri, karena kelakuanmu yang buruk begitu. Maka dalam pemikiran orang-orang Farisi, ini tidak dikategorikan genting, penting, yang harus segera disembuhkan. Masih bisa besok, besoknya lagi begitu. Tidak dalam posisi yang sangat genting dan penting. Tetapi yang terjadi, saudara, luar biasa, Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dan uniknya, semua audiens tetap diam, saudara. Lalu setelah menyuruh orang itu pergi, Tuhan Yesus pun bertanya untuk kedua kalinya. Siapa di antara kita yang tidak segera menarik anaknya, lembunya, yang terperosok di sumur, walaupun itu hari Sabat? Maka jawabannya sebenarnya adalah iya, tetap ditarik gitu ya. Kenapa? Karena memang kebiasaan mereka yaitu membawa ternaknya begitu untuk ke sumur air untuk minum, supaya hewan-hewannya itu tidak mati kehausan ataupun dalam menjadi sakit begitu. Nah, kalau terperosok ke sumur, pasti ada entah 1-2 hewan terperosok ke sumur. Itu harus segera diambil. Kenapa? Kalau dibiarkan, air itu menjadi racun karena ada bangkai di situ. Nah, kalau airnya sudah racun, sudah nggak bisa dipakai. Maka mereka harus mencari lagi mata air. Wah, itu repot, saudara. Maka segera harus diangkat begitu ya, kalau ada yang terperosok di dalam sumur air. Artinya saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka, hewan saja kamu tolong, ini manusia kenapa nggak ditolong? Pakai peraturan lagi, ini hari Sabat lah, segala macam. Nah, saudara, ini saya rasa menarik sekali pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, jujur saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita
kita suka sekali mengkategorikan pertolongan kita. Kita kadang-kadang pilih-pilih orang untuk ditolong. Kalau orangnya itu minta bantuan kepada kita pertolongan, lalu kita tahu latar belakangnya, kita kadang-kadang, jujur ya, maksudnya kadang-kadang, ya salah sendiri sih dulu, kenapa begini, kenapa begitu. Salah sendiri sih dulu waktu mudanya nggak serius hidupnya, sehingga waktu tuanya jadi susah. Jadi kita malas bergerak untuk menolongnya. Saudara, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Adalah Tuhan Yesus tetap menolong orang tersebut. Walaupun Tuhan Yesus tahu kenapa dia bisa kena penyakit seperti itu, tapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu secara fisik, tapi saya yakin juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu secara mental dan kerohaniannya, sehingga dipulihkan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita ingin menolong orang, mari kita memiliki motivasi kasih yang tulus dari Tuhan Yesus. Sehingga saya yakin, saudara, Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita untuk menolong orang dengan tepat, saudara. Sehingga kasih Tuhan boleh dirasakan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan mereka akan mengalami kehidupan pertobatan dan pembaruan kehidupan. Saudara, ini menjadi tugas kita. Ini menjadi perenungan kita. Mari kita miliki motivasi kasih Kristus di dalam menolong orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.